Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan chapter 17 mengenai investment. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Al-Fatih Ramadan dengan PM3 angka terakhir 265. Kemudian ada Zurya Nirwana Mesa Putra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudio dengan NPM 3 angka terakhir 279. Kemudian ada Nadia Putri Ramadhani dengan NPM 3 angka terakhir 253. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai debt investment atau investasi utang. Di dalam bab sebelumnya kan kami membahas dua jenis aset keuangan, kas dan piutang. Nah, dalam bab ini kami membahas dua aset keuangan lainnya, investasi utang dan investasi ekuitas. Jadi perusahaan ini memiliki motivasi berbeda untuk berinvestasi dalam surat utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Nah, salah satu motivasinya ini adalah untuk mendapat tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Misalnya Nokia dapat menerima pendapatan bunga dari investasi utang atau pendapatan dividen dari investasi ekuitas. Motivasi lain ini untuk berinvestasi ini dalam sekuritas ekuitas adalah untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dalam perusahaan lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi dan pengukuran aset utang. Aset keuangan ini mencakup investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama ada debt investment atau investasi utang. Ini perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar atau fair value. Jadi untuk pengertian dari biaya diamortisasi ini, investasi utang yang memenuhi dua kriteria yang dijelaskan di atas, perusahaan berencana untuk menahan dan mengumpulkan arus kas kontraktual adalah diukur pada biaya diamortisasi. Biaya diamortisasi ini adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pelunasan, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif, dan dikurangi pengurangan atas ketidaktertagihan. Lalu selanjutnya ada nilai wajar atau fair value. Fair value ini investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria ini diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nah, nilai wajar ini adalah jumlah yang dapat ditukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Misalkan ini asumsikan Mitsubishi membeli obligasi sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk berspekulasi tentang perubahan suku bunga. Nah, dalam hal ini Mitsubishi ini tidak bermaksud untuk menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo, dan oleh karena itu model bisnisnya adalah menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Ketika situasi ini terjadi, maka investasi obligasi dilaporkan pada nilai wajar. Berbagai tujuan mungkin konsisten dengan model bisnis ini, misalnya mengelola likuiditas, mempertahankan profit imbal hasil bunga tertentu, atau menyesuaikan durasi liabilitas keuangan dengan durasi aset yang dimiliki. Lalu selanjutnya ada equity investment atau investasi ekuitas. Investasi ekuitas ini umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggungan jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Nah, karena itu pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi tersebut pada biaya perolehan. Nah, ini ada ilustrasi yang merangkum klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan ekuitas. Jadi untuk klasifikasi yang utang atau debt, ini penilaian kriteria akuntansinya ini memenuhi uji model bisnis, dipegang untuk ditagih, dan arus kas kontraktual. Pengukurannya ini diamortisasi biaya, bisa juga dengan nilai wajar atau fair value. Fair value ini kriterianya tidak memenuhi uji model bisnis, perdagangan, disimpan untuk dikoleksi dan dijual. Sedangkan yang ekuitas ini kriterianya tidak memenuhi uji arus kas kontraktual, pengukurannya nilai wajar atau fair value. Selanjutnya ada melihat lebih dekat investasi utang. Ada debt securities atau surat utang. Ini mewakili hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Sekuritas utang meliputi surat berharga pemerintah, surat berharga daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial.
Lalu untuk debt investment atau investasi utang ditandai dengan pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum IFRS mewajibkan perusahaan untuk mengelompokkan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Jadi 3 kategorinya ini dipegang untuk diambil. Ini investasi yang diadakan dengan tujuan untuk menahan aset guna mengumpulkan arus kas kontraktual. Persyaratan kontraktual aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Lalu yang kedua, dipegang untuk diambil dan dijual. Investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kontraktual dan menjual aset keuangan. Lalu yang ketiga ada jual beli. Jual beli ini semua investasi utang yang tidak disimpan untuk ditagih atau disimpan untuk ditagih dan dijual. Lalu selanjutnya ada ilustrasi untuk mengidentifikasi kategori ini berdasarkan perlakuan akuntansi dan pelaporan yang diperlukan untuk masing-masing kategori. Nah, pada tabel ini kategori ditahan untuk koleksi penilaiannya ini diamortisasi biaya, keuntungan atau kerugian ini tidak diakui, pendapatan lainnya ini minat saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjual. Lalu ditahan untuk koleksi dan menjual, penilaiannya fair value atau nilai wajar. Ini diakui sebagai yang lain pendapatan komprehensif dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Lalu jual beli ini juga penilaiannya fair value nilai wajar diakui dalam laba bersih. Untuk keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laba bersih untuk yang jual beli. Kita akan masuk ke dalam investasi utang. Contoh sekuritas utang. Sekuritas utang itu menggambarkan hubungan hutang dan piutang dengan perusahaan lain. Seperti contoh ada perusahaan atau negara mengeluarkan surat hutang atau surat berharga yang disebut obligasi. Kemudian ciri-ciri dari surat hutang itu memiliki ciri-ciri dari debt investment itu terdapat perjanjian kontrak yang memiliki spesifik data dan juga bunga yang akan dibayarkan. Kemudian di sini ada contoh kasus di mana perusahaan Robinson itu membeli obligasi dengan nilai 100.000 dengan bunga obligasi sebesar 8% milik Evermaster pada Januari tanggal 1 2022. Itu dibeli pada harga diskon dengan membayarkan sebesar 92.278 euro. Kemudian bonds tersebut jatuh tempo pada 1 Januari 2027, jadi jangka waktunya 5 tahun dan return per tahun 10%. Kemudian bunga tersebut akan dibayarkan pada Juli tanggal 1 dan juga Januari. Jadi setiap tahun akan dibayarkan 2 kali atau per semester. Kemudian pada catatan pertama perusahaan Robinson akan mengakui bahwa investasi utang tersebut yang mana kas akan keluar sebagai kredit sebesar 92.278 dan mendebit akun debt investment atau juga bisa investasi obligasi. Untuk mempermudah perhitungannya, maka perlu dibuatkan tabel amortisasinya terlebih dahulu. Itu dengan cara mencari cash yang diterima, dan interest revenue dan amortisasinya. Untuk mencari cash yang diterima itu nilai dari obligasi kemudian dikalikan dengan interest atau bunga obligasi, kemudian karena pembayarannya 6 bulan sekali, maka di sini dihitung 6/12. Jadi 100.000 euro kemudian dikalikan dengan 8%, kemudian dikalikan dengan 6/12, maka dihasilkan 4.000 euro setiap pembayaran. Kemudian untuk mencari
interest revenue membutuhkan nilai masa kini dari obligasinya, kemudian dikalikan dengan bunga per tahun yang diterima, kemudian karena dibayarkan setiap 6 bulan sekali, maka perlu dikalikan dengan 6/12. Kemudian hasilnya 4.614. Kemudian untuk mencari amortisasinya tinggal mengkurangkan saja cash yang diterima dengan interest revenue, yaitu 4.614 dari interest revenue itu akan dikurangi dengan cash yaitu 4.000, maka ditemukan amortisasinya pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar 614. Maka dalam pencatatannya perusahaan Robinson mencatat cash yang diterima sebesar 4.000, kemudian ada debt investment yang diambil dari amortisasinya sebesar 614, dan kemudian mengkredit akun interest revenue. Lalu kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2022, karena mendekati pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2023, pihak Robinson itu berhak menerima atau mencatatkan walaupun belum diterima, yaitu dengan mencatat mendebit akun interest receivable, kemudian ada debt investment sebesar 645, dan kemudian mengkreditkan akun interest revenue. Kemudian pada akhir periode tahun 2022, perusahaan Robinson perlu mencatatkan pada laporan posisi keuangan yang mana investasi jangka panjangnya yaitu debt investment yang awalnya 92.278, kemudian ditambahkan dengan biaya amortisasinya karena sudah 2 kali, itu sebesar 1.259, yaitu akan ditambahkan dengan 92.278, maka hasilnya 93.537. Kemudian ada current asset atau aset yang lancar, yaitu interest receivable yang akan diterima pada tanggal 1 Januari tahun 2023 sebesar 4.000. Kemudian pendapatan bunganya itu akan ditaruh di OCI, Other Income and Expense, Other Income, yaitu sebesar 4.614 pada pendapatan Juli tanggal 1 ditambahkan dengan tanggal 1 Januari 2023, yaitu sebesar 9.259.000. Kemudian di sini ada contoh kasus di mana perusahaan tidak menyimpan obligasinya hingga akhir waktu obligasinya. Di sini ada Robinson kemudian menjual obligasi milik Evermaster pada tanggal 1 November 2024 dengan nilai 99/3/4 dari nilai obligasinya. Kemudian kita perlu mencari amortisasinya terlebih dahulu pada tanggal 1 November 2024. Karena sudah melewati amortisasi dari tanggal 1 Juli 2024, maka kita itu sudah termasuk ke dalam amortisasi di tanggal 1 Januari 2025. Karena sudah melewati 4 bulan dari 1 Juli, maka amortisasi pada tanggal 1 Januari akan dikalikan dengan 4/6, yaitu 4 bulan dari 6 bulan pembayaran, yaitu sebesar 522.
Kemudian di sini dicatatkan eh, keuntungan dari penjualan obligasi, yang mana dijual dengan harga 99.750 karena dijual 99 3/4 dari nilai obligasi yaitu 100.000. Kemudian ada dikurangkan dengan amortisasi yang sudah terjadi di 1 Juli yaitu 95.671, kemudian ditambahkan dengan amortisasi pada 1 November yaitu 522 euro yaitu sebesar 96.193. Kemudian di sini mendapatkan keuntungan sebesar 3.557. Kemudian Robinson perlu mencatatkan pada tanggal 1 November 2024 cash yang diterima yaitu sebesar 99.750. Kemudian di sini ditambahkan 2.667 itu didapat dari cash yang diterima, tapi di situ seharusnya mendapatkan 4.000 karena berjalannya hanya 4 bulan, maka 4.000 dikali 4/6 bulan yaitu 2.667. Kemudian di sini ada interest revenue yaitu 2.667, kemudian ada debt investment atau amortisasi yang terjadi yaitu 96.193. Kemudian di sini dicatatkan keuntungan dari penjualan investasi yaitu sebesar 3.557. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan debt investment, held for collection and selling atau HFCS. Untuk HFCS ini adalah investasi utang dengan tujuan mengumpulkan arus kas kontraktual sekaligus kemungkinan menjual sekuritas. Nah, untuk underlying konsepnya itu pengakuan atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam ekuitas merupakan penerapan dari konsep pendapatan komprehensif. Nah, untuk pengukuran dari HFCS ini, dia tuh menggunakan nilai wajar. Kemudian, perubahan nilai wajarnya dicatat di penghasilan komprehensif lain atau OCI, bukan pada laba rugi. Nah, jika sekuritas dijual, maka laba atau rugi direalisasi dan dipindahkan ke laporan laba rugi. Kemudian di sini ada contoh soal untuk single security. Jadi untuk menjelaskan pencatatan akuntansi atas sekuritas HFCS, anggaplah Graph PLC membeli obligasi sebesar $100.000 dengan bunga 10% dan jangka waktu 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2022. Dengan bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga $111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar $8.111 dan tingkat bunga efektif sebesar 8%. Jadi untuk jurnalnya pada 1 Januari 2022 tertulislah debt investment pada cash sebesar $108.111. Kemudian di sebelah kanan ini ada tabel amortisasi premi. Jadi cash receive-nya, cash diterimanya itu adalah bunga kupon yang dibayar obligasi. Jadi 10% dikali nominal dan dibayar tiap 6 bulan. Jadi pada tanggal 7 bulan 1 2022 itu cash diterima sebesar $5.000 setiap periode. Karena 10% dari 100.000 itu kan 10.000. Kemudian 10.000 ini tuh per tahun. Nah, karena tadi itu dibayarkan tiap 6 bulan, jadinya 10.000 dibagi 2 dan jadilah 5.000 per 6 bulan. Kemudian untuk interest revenue-nya atau pendapatan bunganya itu dihitung dengan suku bunga efektif 8% dan dikali
nilai tercatat obligasi. Jadi nilai tercatat obligasinya itu kan di atas ini 111 dolar. Nah, itu dikali dengan 8%. Jadi ketemulah 4.324 dolar. Nah, terus untuk amortisasi preminya itu selisih antara kas diterima dan pendapatan bunga. Jadi 5.000 dikurangi 4.324 dan ketemulah 676 dolar. Kemudian untuk jumlah tercatat obligasi atau carrying amount-nya itu harga perolehan awal dikurangi amortisasi premi yang akhirnya turun menuju nilai nominal 100.000 saat jatuh tempo. Jadi kenapa kok pada tanggal 7 dia tuh carrying amount-nya 4.035 dolar itu karena 111 dolar dikurangi 676 dolar dan jadilah 435 dolar. Di sini ada contoh portfolio of securities. Jadi asumsikan bahwa WebAG memiliki dua jenis surat utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Jadi di tabel yang pertama ini menjelaskan perhitungan penyesuaian nilai wajar atau fair value adjustment untuk portofolio surat utang milik HFCS per 31 Desember 2022. Pada Watson, jadi tabelnya ini berisi pada Watson SE 8% bonds itu amortized cost-nya sebesar 93.537 dolar. Fair value-nya 103.600 dolar dan ada unrealized gain-nya sebesar 10.063 dolar. Lalu pada Anacom Group 10% bonds itu amortized cost-nya 200.000 dolar, fair value 180.400 dolar dan unrealized loss-nya 19.600 dolar. Sehingga total portofolionya untuk amortized cost-nya itu 293.537 dolar, fair value 284.000 dolar, dan net unrealized loss-nya itu 9.537 dolar. Jadi fair value pada portofolio ini lebih rendah 9.537 dolar dibanding dengan amortized cost. Kemudian di gambar kedua ini ada adjustment entry atau ayat jurnal penyesuaian. Karena ada kerugian belum direalisasikan sebesar 9.537 dolar, dibuatlah jurnal pada 31 Desember 2022 itu unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 9.537 dolar. Yang artinya kerugian 9.537 dolar tadi itu dicatat sebagai pengurangan ekuitas atau OCI, dan akun fair value adjustment itu menyesuaikan nilai investasi agar sesuai dengan nilai wajarnya. Kemudian dilanjut dengan penutupan ke OCI atau Other Comprehensive Income. Jadi di akhir periode itu akun Unrealized Holding Gain or Loss Equity-nya ditutup ke Accumulated Other Comprehensive Income atau AOCI. Dia itu menjadi Accumulated Other Comprehensive Income pada Unrealized Holding Gain or Loss Equity sebesar 9.537 dolar. Jadi akhirnya kerugian yang belum direalisasikan tadi itu dilaporkan ke bagian ekuitas, bukan di laba rugi. Selanjutnya ada sale of HFCS securities. Jika suatu perusahaan menjual obligasi yang diklasifikasikan sebagai investasi dalam sekuritas HFCS sebelum tanggal jatuh tempo, perusahaan harus melakukan pencatatan untuk menghapus dari akun investasi utang biaya amortisasi obligasi yang dijual. Nah, asumsikan bahwa WebAG menjual obligasi Watson pada 1 Juli 2023 seharga 90.000 dolar
Nah, pada saat itu memiliki biaya amortisasi sebesar $94.214. Jadi, penjualan obligasi Watson pada Juli 2023 itu amortized cost-nya sebesar $94.214, selling price $90.000, sehingga kerugian penjualan atau loss on sale-nya $4.214. Jadi jurnalnya pada 1 Juli 2023 itu cash 90.000, loss on sale of investmentnya 4.214, dan debt investment $94.214. Yang artinya kerugian ini direalisasi dan masuk ke laporan laba rugi. Kemudian portofolio sisa pada akhir 2023 setelah Watson Bonds dijual hanya tersisa Anacom Group Bonds dengan amortized cost $200.000, fair value $1.955, unrealized loss sebesar $5.000. Karena tahun sebelumnya atau pada akhir 2022 ada penyesuaian fair value sebesar $9.537, sekarang pada akhir 2023 itu kerugian belum direalisasi, tinggal $5.000, maka harus mengurangi saldo penyesuaian sebesar $4.537. Sehingga jurnalnya pada 31 Desember 2023 itu adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss equity sebesar $4.537. Selanjutnya ada financial statement presentation. Nah, pada statement of financial position-nya, pada investment-nya itu ada debt investment HFCS sebesar $195.000. Nah, ini tuh fair value terakhir dari obligasi Anacom Group yang masih dimiliki. Kemudian untuk current asset-nya itu ada interest receivable dengan nominal yang tidak diketahui karena itu tergantung bunga yang masih harus diterima. Kemudian untuk equity-nya itu ada accumulated other comprehensive loss sebesar $5.000. Nah, ini tuh kerugian yang belum direalisasi yang tersisa di akhir 2023. Dicatat di ekuitas OCI, bukan di laba rugi. Kemudian untuk income statement-nya atau laporan laba ruginya itu untuk other income and expense-nya itu interest revenue sebesar nominal yang tidak diketahui karena pendapatan bunga dari obligasi itu tergantung perhitungan kupon bunga. Nah, untuk loss on sale of investment-nya sebesar $4.214. Ini tuh kerugian yang realized dari penjualan obligasi Watson. Dijual $90.000 padahal nilai bukunya itu $94.214. Nah, untuk reporting of HFCS securities-nya itu IASB memutuskan bahwa unrealized gains or losses dari investasi utang HFCS tidak dimasukkan ke laba rugi melainkan ke OCI agar laporan laba rugi itu tidak terlalu berfluktuasi. Keputusan ini tuh diambil karena pengakuan hanya di sisi aset dianggap tidak adil, mengingat sering ada hedging dengan liabilitas. Namun, meskipun cara ini mengurangi volatilitas net income, modal perusahaan tetap terpengaruh, dan hal ini menjadi perhatian besar bagi lembaga keuangan. Selain itu, praktik gains trading atau menjual aset yang untung dan menahan yang rugi itu masih memungkinkan perusahaan untuk mengatur laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai debt investment. Trading securities adalah investasi surat berharga, semisal obligasi atau saham, yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat.
dengan memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan cepat dari perubahan harga pasar atau short term price difference. Dengan contoh, perusahaan membeli obligasi hari ini dengan harga tertentu. Lalu ketika harga obligasi naik minggu depan, perusahaan langsung akan menjual saham tersebut dan untuk mengambil untungnya. Dengan pelaporannya menggunakan basis pengukuran fair value, bukan dengan harga perolehan. Dan perubahan nilai atau gains atau losses langsung mempengaruhi laba ruginya. Jadi jika kalau nilai naik diakui sebagai unrealized gain atau pendapatan, dan kalau nilai turun diakui sebagai unrealized loss atau beban. Jadi laba rugi tahun berjalan akan naik turun mengikuti fluktuasi nilai pasar investasi tersebut. Bedanya dengan investasi lain yaitu held to maturity atau HTM diukur dengan amortized cost. Perubahan nilai tidak berpengaruh pada laporan laba rugi. Selanjutnya available for sale atau AVS, unrealized gain or loss dicatat di ekuitas, bukan langsung ke laba rugi. Dengan trading langsung ke laba rugi. Dengan berikut adalah mekanisme akuntansinya. Pada saat pembelian obligasi trading dicatat sebesar amortized cost, yaitu harga beli ditambah biaya transaksi dikurangi diskon atau ditambah premium. Dan pada saat akhir periodenya ada penyesuaian fair value. Bandingkan amortized cost versus fair value. Dengan selisihnya dicatat sebagai unrealized holding gain or loss. Digunakan akur fair value adjustment untuk menyesuaikan nilai di neracanya. Dengan jumlah penyesuaian sebagai berikut, jika nilai naik, maka fair value adjustment pada debit dan unrealized holding gain atau income pada kredit. Dan jika nilai turun, unrealized holding loss income pada debit dan fair value adjustment pada kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi berikut, yaitu Western Publishing pada 31 Desember 2022. Perusahaan memiliki 3 obligasi dalam portofolio trading. Yang pertama, Burlington Northern mengalami nilai pasar naik. Terdapat keuntungan sebesar 7.640 euro. Selanjutnya, GM Corporation mengalami nilai pasar turun dengan mengalami kerugian sebesar 9.030 euro. Selanjutnya, Carter Communication mengalami nilai pasar naik dengan mendapatkan untung sebesar 5.140 euro. Dengan total portofolio, total keuntungan belum direalisasi sebesar 12.780 euro. Dengan total kerugian belum direalisasi sebesar 9.030 euro. Net gain terdapat net gain sebesar 3.750 euro. Jadi nilai pasar seluruh portofolio naik sebesar 3.750 euro dibandingkan dengan harga perolehan. Dengan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu fair value adjustment pada debit sebesar 3.750 euro dan unrealized holding gain or loss income sebesar 3.750 euro pada kredit. Yaitu fair value adjustment, yaitu akun yang menambah nilai investasi di neraca agar sesuai dengan harga pasar. Sedangkan unrealized holding gain or loss income yaitu keuntungan yang belum direalisasi tetapi tetap masuk ke laba rugi. Dan dampaknya pada laporan keuangan, yang pertama itu laporan posisi keuangan atau neraca. Debt investment atau trading ditampilkan dengan nilai wajar terbaru yaitu fair value sebesar 318.200 euro dan fair value adjustment digunakan agar saldo di neraca sesuai dengan nilai pasar. Selanjutnya laporan laba rugi. Unrealized gain sebesar 3.750 euro masuk sebagai pendapatan lain atau other income. Ini meningkatkan laba bersih pada tahun 2022. Dan pada tahun berikutnya, pada akhir 2023, portofolio kembali disesuaikan dengan nilai pasar terbaru. Jika harga naik atau turun lagi, akan ada penyesuaian baru dan langsung masuk ke laba rugi. Selanjutnya, ketika trading securities dijual.
Jika obligasi benar-benar dijual, maka debt investment trading dikreditkan sebesar harga perolehan atau amortized cost. Kas diterima sebesar harga jual, dengan selisihnya masuk ke realized gain or loss di laba rugi. Dengan contoh jurnalnya sebagai berikut. Jika obligasi GM dijual seharga 176.000 euro, padahal amortized cost-nya sebesar 184.230 euro, maka cash sebesar 176.000 euro pada debit dan loss on sale of investment sebesar 8.230 euro pada debit dan investment sebesar 184.230 euro pada kredit. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.